Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah dasar kita sering diajarkan oleh guru-guru kita tentang penjumlahan maupun pengurangan. Yaitu penjumlahan pengurangan dasar yang semua kita tahu bahwa 10 ditambah 10 itu 20. Terus lagi 10 dikurangi 5 itu jawabannya 5. Nah, itu kita sering kali mendengar guru-guru kita mengajarinya dalam sekolah dasar. Namun bagaimana ketika rumus itu kita bawa ke dalam Al-Quran? Nah, tentu hasilnya akan berbeda. Karena matematika Al-Quran dan matematika di dunia itu sangatlah berbeda. Di sini kami ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang artinya barang siapa bersedekah ataupun memberi satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, dari sini saja kita sudah bisa membaca perbedaan itu, yang dimana ketika matematika dunia mengatakan 10 dikurangi 1 itu 9, maka Al-Quran mengatakan 10 dikurangi 1 itu 19. Bagaimanakah itu bisa terjadi? Kita lanjutkan pembahasannya berikut ini. Dalam surat Al-An'am itu ketika kita memberikan 1, maka balasannya adalah 10 kebaikan. Misalkan kita punya uang 10.000. Kita punya uang 10.000, kita infakkan di jalan Allah yang 1.000, maka yang 1.000 ini mendapat kebaikan 10. Nah, tadi sisa 9.000, maka artinya kita mendapatkan 19.000. Uang kita 19.000 rupiah. Tapi dalam matematika di dunia, uang kita tinggal 9.000. Itulah salah satu kemurahan Allah pada hambanya. Kita punya uang 20.000, kita infakkan 10.000. Kita, kantongan kita itu ada 10.000 sisanya. Itu perhitungan manusia. Kalau perhitungan Allah adalah 110.000. Karena kita memberi 10, kita kalikan 10 100, kita masih mempunyai sisa 10.000. Nah, itukah kemurahan Allah pada hambanya. Maka dari itu malah kita menjadikan sedekah ini menjadi sebuah kebiasaan kita, menjadi sebuah tradisi kita untuk selalu memberi, untuk selalu memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita tidak hanya ingin mendapatkan kembalian yang lebih besar dari itu, tidak mengharapkan apa-apa, kita niatkan ikhlas. Karena juga ketika kita memberi mengharapkan kembalian, itu artinya kita belum ikhlas. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naik lagi satu tingkat kita ke kelas 4 ataupun kelas 5, kita diajarkan tentang perkalian, tentang penjumlahan. Kenapa penjumlahan dikalikan dengan penjumlahan itu hasilnya tetap positif? Positif dikalikan positif itu positif, positif dikalikan negatif itu negatif. Nah, itu ternyata dalam Islam itu ada rumusnya. Kita ambil contoh ketika yang positif ini kita analogikan sebagai hal-hal yang baik, dan yang negatif kita analogikan pada hal-hal yang buruk. Mari kita simak penjelasannya berikut ini ya. Ketika positif kita berbuat kebaikan, dikali positif, dikatakan itu baik, maka hasilnya adalah positif, benar. Nah, ketika kita melakukan kebaikan positif dikalikan negatif, keburukan, hasilnya salah. Nah, berarti ketika kita melakukan kebaikan kok dikatakan itu sesuatu yang buruk, maka itu salah.
Lanjutkan lagi, ketika kita melakukan hal yang jelek dan itu dikatakan sebuah kebaikan, itu juga salah. Negatif dikalikan positif itu negatif, salah. Ketika kita melakukan kejelekan dibilang itu sebuah kebaikan, yaitu mestinya salah. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan kesalahan negatif dikatakan sebuah kejelekan negatif, hasilnya positif, benar. Nah, itu mungkin beberapa analogi dari perkalian antara positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kami mengajak kepada teman-teman sekalian, marilah kita menyisihkan sebagian harta kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu semuanya bahwa sedekah itulah salah satu amalan yang tidak putus walaupun kita sudah tiada ataupun kita sudah meninggal dunia. Nah, mungkin dari sedekah itu kita akan terbebas dari siksa kubur, mungkin dari sedekah itu kita akan diringankan siksa kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.